Selamat siang adik-adik, selamat hari Minggu. Dan semoga adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya hari ini. Yuk adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Lausa mengajak kita semua untuk boleh duduk yang rapi ya. Siap-siap berkonsentrasi dan mari kita memulai ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk berkat, kasih, dan pertolongan yang terus Tuhan berikan kepada kami dan keluarga kami. Tuhan, pada siang hari ini kami mau beribadah bersama, kami mau belajar tentang firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami siap mendengar dan boleh menjadi anak-anak yang terus melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Lausa mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Dan Lausa mengajak kita untuk bernyanyi dengan sukacita dan semangat. Karena kita bersyukur kita bisa bertemu kembali saat ini. Dan kita masih bisa beribadah memuji Tuhan dengan begitu sukacitanya, dengan ya tanpa kekurangan apapun kita bisa memuji Tuhan saat ini gitu ya. Kita bertemu lagi memuji Dia dan kita mau naikkan syukur kita, pujian kita kepada Dia. Yuk kita naikkan pujian, kita bertemu lagi. Boleh ikut gerakan yang Lause lakukan ya. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Untuk apa adik-adik? Untuk puji Tuhan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan, bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam apa? Dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita glory haleluya, puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Puji Dia, glory haleluya, puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Ya, biarlah puji-pujian yang kita naikkan pada siang hari ini boleh terus untuk Tuhan, untuk memuji Dia. Dan kita katakan glory haleluya. Kenapa? Karena Dia adalah Raja. Dia adalah Raja alam semesta. Dia adalah Raja dalam hidup kita. Tuhan Yesus adalah Raja yang berdaulat. Dia mengerti hidup kita. Dia adalah Raja yang penuh kasih. Dia menyatakan kasih-Nya, tapi Ia juga Raja
yang menyatakan keadilannya. Dia raja segala bangsa. Nah, Lause mau ajak kita untuk menyanyikan satu pujian yang baru. Lagu ini menceritakan tentang Tuhan sebagai raja dalam hidup kita. Who is the king of the jungle? Adik-adik sambil mengikuti Lause, boleh ikutin gerakannya. Kita akan nyanyikan dulu dengan tempo yang lebih lambat ya. Nanti kalau ada kata-kata jungle, who is the king of the jungle, kita pilih satu binatang yang ada di jungle. Kita pilih kayak monkey, kukuk kukuk, dan kita ada suaranya ya, hu 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 gitu ya, keluarkan suaranya. Kemudian ada who is the king of the sea. Kita pura-pura mau tenggelam dalam samudra, bubble 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 gitu ya. Tangannya begini sambil kayak mau tenggelam begitu ya. Kemudian kalau universe, kita tangan kanan dan kiri ke atas. Kemudian ada kata-kata me, saya, dan you seperti ini. Gitu ya. Jungle, hu 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 hu. Kalau si bubble bubble bubble, universe ke atas, you and me. Siap? Kita nyanyikan dengan tempo yang lebih lambat dulu ya. Adik-adik bangkit berdiri ya. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Bubble, bubble, bubble. Who is the king of the universe? Who's the king of me? I'll tell you, Jesus. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Bubble, bubble, bubble. Jadi begitu ya gerakannya ya, gampang kan? Jadi kalau jungle kita pilih berakting seperti monkey, kuku kuku atau hu begitu ya. Kemudian kalau sea seperti tenggelam, universe seperti kita menunjuk kepada langit, me and you. Kemudian waktu kita katakan he is the king of me, yes, kita katakan naikin kaki kanannya satu, yes begitu ya. Kita bersyukur ya kita punya Tuhan yang menjadi raja bagi hidup kita. Kita nyanyikan sekarang dengan tempo yang lebih cepat. Siap semuanya? Siap semuanya? Yuk bangkit berdiri ya, masih bangkit berdiri. The king of the jungle, who is the king of the sea? Bubble, bubble, bubble. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I'll tell you, Jesus. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Bubble, bubble, bubble. Lagi ya, kita katakan, who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Bubble, bubble, bubble. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I'll tell you, Jesus. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Sekali lagi. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Bubble, bubble, bubble. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I'll tell you, Jesus. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Bubble, bubble, bubble. Bubble, bubble, bubble. Ya, Jesus. Jesus, he is the king of me. Dia king of the universe, the jungle and the sea. Nah adik-adik, hari ini Lause Feren akan cerita tentang yang namanya tempat Sodom dan Gomora. Adik-adik pernah tahu gak sih cerita ini tentang apa ya? Nah adik-adik, seperti lagu yang sebelumnya, Tuhan itu adalah raja. Ya, dia berdaulat, dia punya keputusan atas hidup kita. Dan dia ingin kita itu hidup seturut, sesuai, dan menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan akan sedih
ketika kita tidak melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, untuk bisa mengantarkan adik-adik tahu tentang cerita firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini, kita akan nyanyikan satu lagu tentang Sodom dan Gomora. Nah, adik-adik, sambil kita menyanyikan lagu ini, kita juga akan memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik berikan, yang Lause berikan, itu adalah ucapan syukur kita. Ucapan syukur kita atas semua apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Walaupun apa yang kita berikan sebenarnya begitu jumlahnya mungkin sangat sedikit. Tapi ini adalah bentuk bahwa kita bersyukur. Bentuk bahwa kita tidak ingin memiliki apa yang Tuhan udah kasih, saya gak mau. Kita menjadi orang yang tamak. Bukannya kita belajar untuk bersyukur dengan memberikan persembahan. Karena kita percaya bahwa apa yang kita dapat adalah semua dari Tuhan. Kita naikkan pujian Sodom dan Gomora. Adik-adik, kalau belum pernah dengar lagu ini, boleh sambil ikuti dan bernyanyi. Nanti kita akan nyanyikan 2 kali ya. Kemudian persembahan yang diberikan boleh dilakukan dengan transfer atau dikumpulkan lewat amplop yang tersedia di rumah. Baik adik-adik, yuk kita naikkan pujian Sodom dan Gomora. Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot tamak dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Menoleh melihat harta, istri Lot tamak dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Iya adik-adik, jadi lagu ini seperti gambaran ya, nanti kira-kira Lause Feren akan cerita tentang apa gitu ya. Jadi tentang Lot dan keluarga dan bagaimana istri Lot tamak gitu ya. Nanti lebih lanjut kita dengarkan cerita dari Lause Feren. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu ya untuk persembahan yang sudah dikumpulkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami sudah memberikan persembahan kami, biarlah ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami berdoa agar Engkau menolong kami untuk mampu tidak hanya memberikan harta kami, apa yang kami miliki, tetapi kami belajar memberikan hati kami, hidup kami sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik boleh duduk sekarang ya. Kita akan mempersiapkan diri kita, pikiran kita untuk kita mendengarkan firman yang akan disampaikan. Kita mau menyanyikan pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan. Karena kami mau menyembah Tuhan. Dan kami siap belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Menyembahmu Tuhan,
tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman Tuhan penolong hidup kita. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Mari adik-adik kita siapkan hati kita. Kan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Lausoveran. Adik-adik, hari ini Lausoveran ingin membawakan cerita tentang sebuah kota yang dimusnahkan oleh Tuhan. Tuhan menurunkan hujan belerang dan hujan api dari langit sehingga membakar kota itu dan orang-orang semua yang ada di situ. Bukan hanya orang, tetapi juga rumah-rumah mereka, hewan-hewan peliharaan mereka, semua mati, ludes semuanya, habis semuanya. Nah, adik-adik pasti penasaran kan bagaimana ceritanya? Karena itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong kami supaya boleh fokus, tolong kami supaya tidak bermain-main, tolong kami supaya boleh mengerti dan mengingat firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, langsung mau bertanya nih. Apakah adik-adik pernah dimarahi dan dihukum? Baik itu dihukum atau dimarahi oleh mama, papa, atau guru di sekolah? Pasti pernah kan? Pasti pernah kan? Nah, kenapa sih sampai adik-adik itu dimarahi dan dihukum? Apa alasannya? Pasti ada sebabnya. Coba Lause tanyakan. Adik-adik, siapa di sini yang pernah dimarahi dan dihukum karena bermain games di HP seharian berjam-jam? Coba angkat tangannya. Nah, siapa di sini yang pernah dimarahi dan dihukum karena tidak belajar dan tidak mengerjakan PR? Ayo loh, ngaku, angkat tangannya. Nah, terakhir nih, siapa di sini yang dimarahi dan dihukum karena berantem dengan kakak, adik, atau teman? Coba jujur angkat tangannya. Lausoveran juga pernah dimarahi dan dihukum adik-adik. Dulu Lausoveran menonton TV seharian penuh. Akhirnya mamanya Lause memarahi dan memberi hukuman tidak boleh menonton TV lagi. Nah, adik-adik, kalau kita dengar-dengaran dan taat, pasti kita tidak akan dimarahi dan dihukum. Tetapi kalau kita tidak dengar-dengaran, tidak taat, maka pasti kita akan dimarahi dan dihukum. Nah, ini juga yang terjadi oleh orang-orang yang ada di kota Sodom dan Gomora. Mereka itu tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka banyak sekali melakukan dosa. Akhirnya Tuhan marah kepada mereka. Tuhan menghukum mereka, Tuhan murka kepada mereka. Nah, adik-adik, apa sih artinya murka? Kalau hari ini judul renungan kita, judul cerita Alkitab kita hari ini adalah Sodom dan Gomora. Murka Tuhan atas dosa. Apa sih arti murka? Nah, adik-adik, murka itu artinya sangat marah. Gak bisa tertahankan lagi, gak ada ampun lagi. Harus dikasih pelajaran, harus dihukum.
itu murka adik-adik. Tuhan sangat marah dengan orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora karena dosa mereka. Tuhan murka karena dosa mereka. Nah adik-adik, mari untuk tahu bagaimana ceritanya lebih jelas, kita membaca dari Kejadian 13 ayat 13. Lause akan membacakannya untuk adik-adik. Kejadian 13 ayat yang ke-13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Nah, kita lanjut dengan membaca Kejadian 18 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-21. Kejadian pasal 18 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Terakhir, adik-adik mari kita membuka kitab Kejadian 19 ayatnya yang ke-24. Kejadian 19 ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Nah adik-adik, sekian jauh pembacaan Alkitab kita saat ini. Jadi adik-adik, di lembah Yordan ada kota namanya Sodom dan Gomora. Kota ini terkenal dengan kejahatannya. Orang-orang yang ada di kota ini, mereka melakukan banyak sekali dosa. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan mendengar, Tuhan melihat, oh ternyata kalian yang tinggal di Sodom dan Gomora, kalian tidak taat kepadaku. Kalian tidak dengar-dengaran, kalian melakukan banyak sekali dosa. Maka Tuhan kemudian mengutus 2 orang malaikatnya. Tuhan mengutus 2 orang malaikatnya untuk datang melihat ke kota Sodom dan Gomora. Nah adik-adik, malaikat yang diutus Tuhan ini ketika mereka pergi ke kota Sodom dan Gomora, mereka tidak pakai sayap. Jadi mereka itu menjelma, jadi manusia, jadi terlihat seperti kita, terlihat seperti orang-orang biasa. Nah adik-adik jangan cari ya, jangan bertanya-tanya, di mana sayapnya? Katanya malaikat, kok nggak ada sayapnya? Jangan ya. Nah kita lanjut. Kedua orang malaikat yang diutus Tuhan tadi, mereka kemudian pergi ke kota Sodom dan Gomora. Mereka tiba di kota Sodom pada waktu petang. Mereka tiba di sana di pintu gerbang. Nah adik-adik, di sana mereka berjumpa dengan Lot. Mereka berjumpa dengan Lot. Siapakah Lot itu? Adik-adik, kalau adik-adik suka baca Alkitab, suka dengar cerita Alkitab, pasti adik-adik akan tahu bahwa Lot itu adalah anak dari saudara kandungnya Abraham. Kalau kita di sini bisa dibilang Abraham itu adalah paman dari Lot dan Lot itu adalah keponakannya Abraham. Nah, adik-adik pasti tahu kan Abraham itu siapa? Adik-adik pasti tahu kalau Abraham itu adalah seorang yang takut akan Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan. Nah, sama seperti Abraham, Lot juga demikian. Lot ini adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan. Apa buktinya? Buktinya adik-adik yaitu meskipun Lot itu tinggal di Sodom, di tengah-tengah orang yang melakukan banyak sekali dosa, tetapi Lot itu tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak ikut-ikutan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk melakukan dosa. Dia tetap taat kepada Tuhan. Adik-adik taat enggak kepada Tuhan? Atau ikut-ikutan dengan teman-teman? Ketika mereka mencontek, adik-adik ikut mencontek. Ketika mereka marah, mereka membenci, adik-adik ikut marah dan membenci. Kita tidak boleh seperti itu.
kita harus sama seperti Lot yang tidak ikut-ikutan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya melakukan dosa. Kita harus tetap taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ketika Lot melihat kedua orang itu, kedua malaikat yang diutus Tuhan itu, Lot langsung menyapa mereka. Lot menyapa mereka dan Lot menawarkan kebaikan. Tuhan, singgahlah ke rumah saya. Menginaplah di rumah saya. Tetapi adik-adik, kedua malaikat utusan Tuhan itu, mereka awalnya tidak mau singgah ke tempatnya Lot, ke rumahnya Lot. Mereka bilang begini ke Lot, kami akan menginap di tanah lapang aja. Tanah lapang itu seperti lapangan teman-teman, gak ada gedung, gak ada itu, pokoknya luas. Kalau malam kedinginan, kalau hujan pasti kehujanan begitu basah. Nah adik-adik, tetapi karena Lot ini memaksa, Lot ini mendesak kedua orang itu, kedua malaikat Tuhan itu, akhirnya mereka pun pergi menginap di rumahnya Lot. Mereka singgah ke tempatnya Lot. Ketika berada di tempatnya Lot, Lot dan keluarganya menyambut mereka, menyediakan makanan kepada mereka. Apa makanannya? Disediakan roti yang tidak beragi kepada kedua orang malaikat Tuhan itu. Dan Lot bersama keluarganya juga bersama kedua orang malaikat itu, mereka makan bersama-sama. Adik-adik, ketika mereka sudah selesai makan dan mau tidur, tiba-tiba tok tok tok, Lot keluar, di mana kamu? Di mana kedua orang yang singgah ke rumahmu? Bawa mereka kepada kami, bawa mereka keluar. Wah adik-adik, semua laki-laki yang ada di kota Sodom itu tanpa terkecuali, dari yang kecil sampai yang besar, mereka pergi ke rumah Lot, mereka mengepung rumah Lot. Nah adik-adik, mereka meminta supaya Lot menyerahkan kedua orang utusan Tuhan tadi. Kenapa? Apa yang akan orang banyak itu lakukan kepada dua orang tadi? Adik-adik tahu mereka akan melakukan kekerasan, kejahatan. Hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dosa. Nah karena itu Lot langsung keluar dari pintu rumahnya dan bertemu dengan orang banyak itu yang datang marah-marah. Lot bilang, saudara-saudaraku, janganlah berbuat jahat, janganlah berbuat dosa. Tetapi adik-adik, orang-orang banyak itu mereka tidak mau mendengarkan Lot. Mereka tetap memarahi Lot. Mereka minta Lot mengeluarkan dua orang itu, dua orang malaikat yang diutus Tuhan itu. Nah adik-adik, kedua orang malaikat yang ada di dalam rumah Lot itu, mereka kemudian langsung menarik Lot masuk ke dalam rumah dan segera menutup pintu rumahnya Lot itu. Lalu apa yang dilakukan kedua malaikat itu? Mereka berdua membutakan mata orang-orang yang mengepung rumah Lot itu. Buta sehingga mereka tidak dapat melihat di mana pintu masuk rumahnya Lot ini. Mereka tidak tahu di mana pintu masuknya. Nah, setelah orang-orang itu sudah di luar, sudah buta, Lot dan malaikat itu, kedua malaikat itu berada di dalam rumah, mengunci pintu. Malaikat itu kemudian berkata kepada Lot, Lot, cepatlah pergi, segeralah pergi. Di mana kaum keluargamu, istrimu, anak-anakmu? Ayo pergi, keluar, segera keluar dari kota ini. Karena kami diutus oleh Tuhan untuk memusnahkan kota ini. Adik-adik, setelah Lot ini berbicara dengan kedua malaikat itu, Lot ini langsung pergi ke kedua bakal menantunya, calon anak menantunya, pacar dari kedua anak perempuannya Lot ini. Lot bilang, ayo keluar dari tempat ini, keluar dari kota ini, karena kota ini akan dimusnahkan oleh Tuhan. Tetapi adik-adik, kedua orang calon menantunya Lot ini, mereka tidak mau mendengarkan Lot. Mereka pikir Lot itu ngawur, Lot itu bohong, hoax, begitu apa yang dikatakan oleh Lot. Akhirnya kalau misalnya adik-adik baca terus, kedua calon menantunya Lot ini mereka juga dimusnahkan. Nah adik-adik, singkat cerita, ketika fajar telah menyingsing, pagi-pagi subuh begitu, Lot
kemudian langsung didesak oleh kedua malaikat tadi. Lot, ayo cepat, bawa keluargamu keluar dari tempat ini. Karena sekarang ini kami akan memusnahkan kota ini, kota Sodom dan Gomora. Tetapi adik-adik, Lot dan istrinya mungkin waktu itu masih lama-lama begitu kan, mempersiapkan, aduh apa yang harus saya bawa, baju mana ya, makanan mana ya. Mereka berlama-lama. Akhirnya kedua malaikat itu langsung menarik Lot bersama dengan istri dan kedua anaknya dan menghantar mereka untuk keluar dari kota itu. Lot lari bersama dengan keluarganya dan seorang dari malaikat itu berkata, jangan menoleh ke belakang, larilah ke pegunungan, jangan menoleh ke belakang. Tetapi adik-adik Lot langsung bilang begini, Tuanku, janganlah kiranya aku harus lari ke pegunungan, karena mungkin Lot itu sudah tua. Janganlah aku langsung lari ke pegunungan, karena aku akan mati. Mungkin aku akan tersusul oleh api itu. Akhirnya Lot menawarkan, di sana ada sebuah kota kecil. Di sana ada sebuah kota kecil, namanya Zoar. Nah, aku akan lari ke sana. Kemudian malaikat itu bilang, oke Lot, baik Lot, kali ini permintaanmu kami kabulkan. Larilah ke sana, selamatkanlah dirimu bersama dengan keluargamu. Nah, ketika Lot berlari bersama dengan istri dan juga kedua anaknya, Tuhan mendatangkan hujan api dan belerang ke Sodom dan Gomora. Terlihat asap mulai naik, kota itu mulai terbakar, rumah-rumah terbakar. Mungkin orang-orang pada saat itu berteriak, tolong, tolong. Tetapi tidak ada yang menolong mereka. Karena mereka itu jahat di mata Tuhan. Mereka berbuat dosa di hadapan Tuhan. Nah, kembali lagi ke Lot bersama dengan keluarganya. Lot dan keluarganya lari. Pergi ke kota Zoar untuk menyelamatkan diri. Tetapi adik-adik, sayangnya istri Lot ini menoleh ke belakang. Dia melanggar apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan tadi supaya tidak menoleh ke belakang. Mungkin istri Lot ini memikirkan, aduh itu hartaku, ternak-ternakku di sana banyak. Aduh bagaimana ini? Dia menoleh ke belakang. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Istri Lot ini pun menjadi tiang garam. Menjadi seperti patung. Coba kita nyanyikan lagu yang tadi kita nyanyikan sebelum masuk dalam firman. Larilah, cepatlah. Ya, kita nyanyikan lagu ini. Dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot tamak dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Itu adik-adik, kalau tidak taat kepada Tuhan, maka akan mendatangkan celaka kepada kita. Seperti Lot tadi, istri Lot tadi menjadi tiang garam, tidak taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, akhirnya ada berapa orang yang selamat dari keluarganya Lot? Coba, ada berapa orang? Ada 3 orang. Siapakah mereka? Lot dan kedua anak perempuannya. Mereka yang selamat. Adik-adik, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Allah sangat membenci dosa. Tuhan tidak suka kita berbuat dosa. Tuhan bisa murka kalau kita terus-terusan berbuat dosa. Kita tidak dengar-dengaran, kita tidak mau taat. Tuhan akan marah dan murka, akan menghukum kita. Kalau sampai Tuhan murka, seperti Sodom dan Gomora tadi, kita akan dimusnahkan. Mati adik-adik. Nah, adik-adik mau gak Tuhan murka kepada adik-adik?
Kalau Lause sih, Lause tidak mau. Lause tidak mau Tuhan murka. Jadi kalau kita tidak mau Tuhan murka kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus taat kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau beribadah harus sungguh-sungguh, jangan bermain-main. Harus dengar-dengaran, patuh kepada orang tua. Jangan berkata-kata kasar, jangan berbohong, jangan mencuri. Pokoknya jangan melakukan dosa. Kita harus taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Supaya seperti Lot dan kedua anaknya tadi, selamat. Karena pertolongan daripada Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, hari ini ayat hafalan kita terambil dari Ibrani 12 ayatnya yang ke-29. Kita akan menghafal ayat hafalan dari Ibrani 12 ayatnya yang ke-29. Nah, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sekali lagi, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kenapa Allah itu dibilang seperti api? Adik-adik pernah lihat api? Pasti pernah kan? Adik-adik pernah bermain api? Kalau Lause dulu masih kecil, Lause bermain api. Terus tangan Lause hangus deh, kena api, sakit, luka. Adik-adik pernah lihat kebakaran gedung atau hutan? Kalau kebakaran gedung itu ludes semuanya, habis semuanya. Kalau kebakaran hutan itu habis semuanya. Botak, daun-daunnya kering semuanya. Nah, adik-adik, kalau kita berbuat dosa, kita terus-menerus berbuat dosa, Tuhan itu seperti api yang akan menghanguskan kita, akan memusnahkan kita. Jadi kita tidak boleh berbuat dosa. Sekali lagi harus taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Mari kita hafalkan ayat ini sekali lagi. Ibrani 12 ayatnya yang ke-29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jangan lupa hafalkan di rumah ya. Nah, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tidak mau dimusnahkan oleh Tuhan. Kami tidak mau Tuhan murka kepada kami karena dosa yang selalu kami lakukan. Karena itu Tuhan, saat ini kami mau taat kepada Tuhan. Kami mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan tolonglah kami, mampukanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.